1. Bagaimana kedudukan hukum APBD menurut UUD tahun 1945? Nah, sebagai pedoman pembangunan daerah. B. Sebagai instrumen legal untuk pengendalian inflasi. C. Sebagai dasar hukum pengeluaran dan penerimaan negara. J. Sebagai bagian dari anggaran yang terpisah dari APBD. I. Sebagai dokumen administrasi negara. Jawaban CNAPBDN instrumen hukum yang penting karena menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam melakukan pengeluaran dan penerimaan negara. Ini diatur dalam pasal 23 UU 1945. 2. Mengapa dana banyak merupakan instrumen penting dalam hubungan keuangan pusat dan daerah? A. Mengurangi kesenjangan antar daerah dalam hal pendapatan. B. Mengalokasikan dana secara merata tanpa mempertimbangkan potensi daerah. C. Memastikan ketergantungan penuh daerah pada pemerintah pusat. D. Mendorong daerah untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. E. Menyediakan dana untuk pemeliharaan proyek-proyek pusat. Jawaban A. Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara daerah-daerah yang memiliki kapasitas keuangan berbeda, serta membantu pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. 3. Bagaimana mekanisme penyusunan APBD yang efektif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? A. Dimulai dengan evaluasi realisasi anggaran tahun sebelumnya. B. Penetapan skala prioritas oleh eksekutif dan legislatif. C. Konsultasi publik tanpa melibatkan masyarakat. D. Penyusunan program tanpa melibatkan SKPD. Pengesahan langsung tanpa verifikasi oleh DPRD. Jawaban A. Mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD dimulai dengan evaluasi terhadap realisasi anggaran tahun sebelumnya. Ini sesuai dengan ketentuan perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam VU No. 23 tahun 2014 serta PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. 4. Apa yang dimaksud dengan dana alokasi khusus DAK? A. Yang disalurkan kepada seluruh daerah tanpa kegeliling dan yang disalurkan berdasarkan prioritas pembangunan DRS. Jangan dialokasikan khusus belanja pegawai. Dana yang hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dana yang digunakan untuk keperluan operasional pemerintah pusat. Jawaban BSDAK adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional sesuai kebutuhan daerah. 5. Apa yang menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia? A. Peraturan pemerintah tentang pengelolaan dana desa. B. Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. C. Peraturan Menteri Keuangan tentang dana alokasi umum. D. Undang-undang tentang pengelolaan keuangan negara. I. Peraturan Presiden tentang dana otonomi khusus. Jawaban dari Undang-Undang di 23 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan dasar hukum kota. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia itu ingin mengatur bagaimana dana pusatnya dialokasikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. 6. Dalam konteks peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 mengenai pengadaan barang jasa pemerintah, prinsip manakah yang dianggap paling mendasar? A. Kepatuhan. B. Keterbukaan. C. Sederhana. D. Efisiensi. Akuntabilitas. Jawaban B. Keterbukaan. Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 menetapkan berbagai prinsip dalam pengadaan barang jasa, termasuk efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Prinsip keterbukaan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan dapat mengikuti dan memahami proses pengadaan yang berlangsung. 7. Apa fokus utama dalam pedoman pengadaan barang jasa yang diatur dalam peraturan LKPP No. 9 tahun 2018? A. Penyusunan anggaran. B. Kontrak. C. Rencana pengadaan. Isang proyek. Jawaban
C. Seleksi penyedia. Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018 menyajikan panduan teknis untuk proses pemilihan penyedia barang jasa, termasuk berbagai metode pemilihan dan evaluasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pemilihan penyedia berlangsung dengan adil dan objektif. 8. Dari berbagai perlakuan akuntansi berikut, mana yang paling tepat mencerminkan penerapan prinsip akuntansi yang menekankan substansi lebih penting daripada bentuk? A. Sewa pembiayaan kapitalis. B. Penyisihan piutang tak tertagih. C. Laporan keuangan konsolidasi yang D. Model revaluasi aset tetap. E. Biaya dibayar di muka. Jawaban. Hai, sewaan kapitalisasi. Selalu dikategorikan sebagai sewa pembiayaan jika secara signifikan mengalihkan semua risiko benar hak kepemilikan aset kepada penyelenggara sebaliknya. Jika dalam perjanjian selanjutnya tidak ada pengalihan sistem manfaat tersebut, maka sewa dianggap sebagai sewa operasi. Proses klasifikasi ini berfokus pada substansi ekonomi dari transaksi, bukan hanya bentuk hukum kontrak yang ada substance over form. 9. Rumus yang tepat untuk menghitung harga pokok penjualan HPP dalam entitas manufaktur. A. Saldo awal persediaan dalam proses tambah harga pokok produksi saldo akhir persediaan dalam proses. B. Saldo awal persediaan dalam proses tambah harga pokok produksi tambah saldo akhir persediaan dalam proses. C. Harga pokok produksi saldo awal barang jadi saldo akhir barang jadi. D. Harga pokok produksi tambah saldo awal barang jadi saldo akhir barang jadi. Persediaan awal pembelian persediaan akhir. Jawaban G. Menghitung HPP pada entitas manufaktur. 1. Bahan baku yang digunakan saldo awal bahan baku tambah pembelian bahan baku saldo akhir bahan baku. 2. Total biaya produksi bahan baku yang digunakan tambah biaya tenaga kerja langsung tambah biaya overhead produksi. 3. Harga pokok produksi total biaya produksi tambah saldo awal persediaan barang dalam proses, saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi, HPP, harga pokok produksi tambah saldo awal barang jadi saldo akhir barang jadi. 10. Biaya-biaya berikut ini termasuk dalam kategori yang dapat dikapitalisasi terkait perolehan aset tetap. Manakah yang tepat? Yang timbul ketika aset sudah dapat beroperasi sesuai dengan tujuan manajemen, meskipun belum digunakan secara maksimal. Dia gila untuk menyiapkan harga baru. C. Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru, termasuk kegiatan iklan dan promosi. D. Kerugian dari operasi awal ketika permintaan output masih rendah. IB impor dan pajak pembelian yang dapat dikreditkan. Jawaban B. Biaya menyiapkan lahan lebih baik, biaya perolehan aset tetap meliputnya. Harga perolehan yang mencakup biaya itu dan pajak yang tidak dapat dikreditkan. Setelah dikurangi diskat atau potongan lain, setiap biaya dapat langsung didistribusikan untuk membawa aset. Lokasi dan kondisi yang diperlukan agar aset siap digunakan. 11. Mengapa regulasi terkait anggaran harus diubah atau disesuaikan secara berkala? Untuk mengakomodasi perubahan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. B. Untuk mengurangi jumlah pengeluaran pemerintahan. C. Untuk memperketat pengawasan anggaran. D. Agar lebih efisien dalam pelaksanaannya. I. Untuk memperbesar penerimaan negara. Jawaban A. Untuk mengakomodasi perubahan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, regulasi anggaran harus dinamis agar bisa mengakomodasi perubahan dalam kondisi ekonomi dan sosial yang terus berkembang, serta kebutuhan masyarakat yang berubah. 12. Dalam analisis APBN, bagaimana cara terbaik untuk menilai keberlanjutan pembiayaan utang negara? A. Melihat rasio utang terhadap GDP. B. Menganalisis defisit anggaran. C. Menganalisis kemampuan negara dalam melunasi pokok dan bunga utang. D. Semua jawaban benar. E. Hanya A dan C. Jawaban E. Hanya A dan C. Menilai keberlanjutan utang negara dapat dilakukan dengan melihat rasio utang terhadap GDP dan menganalisis kemampuan negara dalam melunasi pokok dan bunga utang. C. 13. Jika penerimaan pajak mengalami penurunan, kebijakan fiskal apa yang harus diambil untuk menjaga keseimbangan anggaran? A. Meningkatkan tarif pajak. B. Memotong belanja modal. C.
Mengurangi subsidi. D. Mencetak uang baru. Meminjam dari luar negeri. Jawaban C. Mengurangi subsidi. Mengurangi subsidi adalah langkah yang sering diambil pemerintah untuk menjaga keseimbangan anggaran ketika penerimaan pajak menurun. Karena menaikkan pajak atau mencetak uang baru bisa memicu masalah ekonomi lainnya. 14. Dalam penerapan metode kuantitatif, mengapa penting untuk menentukan hipotesis sebelum melakukan pengumpulan data? A. Agar hasil penelitian lebih mudah diprediksi. B. Untuk menghindari bias dalam pengumpulan data. C. Untuk ke penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penyusunan laporan ID. Ini mulai jawaban benar. Jawaban B. Menghindari bias dalam pengumpulan data. Menentukan hipotesis sebelum pengumpulan data membantu peneliti tetap fokus dan menghindari bias dalam proses pengumpulan. 15. Dalam teori ekonomi mikro, apa dampak dari kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi pada sektor tertentu terhadap pasar? A. Meningkatkan harga barang di pasar. B. Menurunkan harga barang yang disubsidi. C. Mengurangi permintaan konsumen. D. Meningkatkan daya beli masyarakat. Semua jawaban benar. Jawaban D. Menurunkan harga barang yang disubsidi. Subsidi mengurangi biaya produksi atau distribusi, sehingga harga barang yang disubsidi turun, yang berpotensi meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat. 16. Bagaimana cara pemerintah meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran? A. Mengurangi transparansi. B. Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. C. Menyederhanakan prosedur anggaran. D. Meningkatkan pengawasan internal. Semua jawaban benar. Jawaban B. Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mencegah penyalahgunaan anggaran. 17. Dalam analisis data, jika hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel A dan variabel B, apa kesimpulan yang dapat diambil? A. Variabel A menyebabkan variabel B. B. Variabel B menyebabkan variabel A. C. Ada hubungan antara keduanya, namun sebab dan akibat tidak dapat disimpulkan. D. Tidak ada hubungan sama sekali. Semua jawaban benar. Jawaban C. Ada hubungan keduanya, namun sebab akibat tidak dapat disimpulkan. Hubungan positif antara dua variabel tidak selalu berarti ada hubungan sebab akibat, karena bisa jadi keduanya dipengaruhi oleh faktor lain. 18. Mengapa penting untuk melakukan survei pendapat masyarakat sebelum merancang kebijakan anggaran? A. Untuk menghindari protes. B. Untuk memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. C. Untuk mengurangi biaya. D. Untuk mendapatkan dukungan politik. Semua jawaban benar. Jawaban B. Untuk memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, survei pendapat masyarakat membantu memastikan kebijakan anggaran yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 19. Dalam konteks pengelolaan APBE, risiko apa yang paling signifikan terkait utang pemerintah? A. Kenaikan suku bunga. B. Devaluasi mata uang. C. Ketidakpastian ekonomi global. D. Semua jawaban benar. E. Hanya B dan C. Jawaban D. Semua jawaban benar. Kenaikan suku bunga, devaluasi mata uang, dan ketidakpastian ekonomi global semuanya berisiko dalam pengelolaan utang pemerintah. 20. Apa yang dimaksud dengan evaluasi berbasis hasil dalam pengelolaan anggaran? A. Menilai program berdasarkan biaya. Menilai program berdasarkan dampak yang dicapai. C. Menilai program berdasarkan proses pelaksanaan. D. Menilai program berdasarkan pimpinan. Jawaban A dan C benar. Jawaban B. Menilai program berdasarkan dampak yang dicapai.
Evaluasi berbasis hasil menekankan penilaian pada hasil akhir atau dampak yang dicapai oleh suatu program, bukan hanya proses pelaksanaannya. Terima kasih sudah menonton latihan soal-soal SKB Analisis Keuangan Daerah dan Pusat. Jangan lupa like dan subscribe.